Kita semua tahu ya, ujung dari perjalanan hidup ini pasti akan datang. Tapi pertanyaannya adalah, gimana cara kita mempersiapkan diri untuk momen itu? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng gimana sih sebetulnya teologi Islam memandang perjalanan menuju apa yang disebut akhir yang baik. Pertanyaannya kedengeran simpel, tapi ini dalam banget loh. Dalam ajaran Islam, ujian terbesar seorang manusia itu justru datang di detik-detik terakhir hidupnya. Jadi ini bukan cuma sekedar selesai, tapi ini tuh bisa dibilang puncak dari semua ujian kehidupan kita. Nah, konsep utamanya adalah sakaratul maut. Mungkin udah sering denger ya. Ajaran Islam itu ngegambarin ini sebagai sebuah proses yang luar biasa sulit dan seringkali menyakitkan. Bayangin deh, ini adalah perjuangan antara fisik dan spiritual yang dahsyat banget pas roh lagi proses pisah dari badan. Tapi tenang dulu, di tengah gambaran yang kedengarannya berat ini, ada kabar baiknya kok, ada harapan. Tuhan dengan rahmatnya bisa banget meringankan dan mempermudah proses ini. Nah, dari sinilah muncul satu pertanyaan yang penting banget. Di sini nih letak paradoksnya yang bikin kita mikir. Kalau akhir yang baik itu tandanya gampang dan ringan, kok bisa Nabi Muhammad manusia paling mulia justru ngerasain sakitnya sakaratul maut? Ini kan jadi kayak, loh kok gitu? Ini benar-benar menantang pemahaman kita yang sederhana. Oke, dan jawabannya luar biasa. Jadi, pengalaman yang dirasain Nabi itu ternyata bukan tanda kemurkaan Tuhan. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya, itu jadi semacam standar umum. Tujuannya apa? Supaya kita sebagai umatnya nggak gampang ngejudge orang lain yang meninggalnya susah. Biar kita nggak mikir, wah ini pasti akhir yang jelek. Justru ini bentuk kasih sayangnya supaya kita nggak suzon. Dan ternyata ceritanya nggak berhenti di situ. Kita masuk ke lapisan yang lebih dalam lagi nih. Perjuangan di akhir hayat itu bukan cuma soal nahan sakit fisik. Ada pertempuran lain yang jauh lebih krusial yang lagi terjadi. Pertempuran spiritual yang terakhir. Jadi gini, ada sebuah keyakinan bahwa momen ini adalah kesempatan emas. Kesempatan terakhir bagi syaitan buat menggoda manusia. Dia bakal all out gitu, ngerahin semua cara buat ngerusak iman yang udah kita bangun seumur hidup. Tepat di detik-detik penentuan. Ada satu cerita yang pas banget buat ngegambarin ini. Kisahnya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi pas di akhir hayatnya, orang-orang di sekitarnya kan nuntun beliau buat ngucap kalimat tauhid ya. Tapi beliau malah bilang, belum. Aneh kan? Ternyata beliau itu lagi ngelawan bisikan syaitan. Syaitan lagi ngebisikin pujian biar beliau jadi sombong, jadi ujub sama amalnya di detik-detik terakhir. Tapi Imam Ahmad sadar, wah ini jebakan nih. Oke, terus pertanyaannya, siapa sih yang paling rentan, paling beresiko ngalamin akhir yang buruk atau su'ul khatimah? Nah, dalam ajaran Islam yang disorot itu adalah mereka-mereka yang kalau nggak segera taubat ya, terus-terusan abai sama perintah Tuhan dan suka nyakitin orang lain. Tapi ada yang aneh nggak sih? Kalau yang paling beresiko itu orang-orang yang banyak dosa, kenapa justru orang-orang paling soleh, para ulama besar zaman dulu, yang amalnya luar biasa, malah jadi yang paling takut sama su'ul khotimah? Kan kayaknya kebalik ya logikanya. Aneh kan? Nah ini dia poin kuncinya, rasa takut mereka itu bukan karena mereka ngerasa banyak dosa, sama sekali bukan. Justru kebalikannya, saking rendah hatinya mereka tuh selalu ngerasa amal baik mereka itu belum ada apa-apanya. Mereka sadar banget kalau amal mereka itu bisa aja ada cacatnya, jadi mereka nggak pernah pede, nggak pernah merasa aman cuma ngandelin perbuatan sendiri. Dan ini nyambung banget sama ajaran Nabi yang bilang kalau amal perbuatan itu bukan jaminan 100%. Yang jadi penentu itu adalah kondisi kita di akhir hayat. Makanya mereka nggak pernah sombong sama amal. Karena mereka tahu selalu ada kemungkinan takdir berkata lain di detik-detik terakhir. Terus gimana dong caranya kita ngadepin ini? Jawabannya ternyata ada di keseimbangan. Keseimbangan antara dua hal, khauf dan raja. Khauf itu rasa takut yang sehat, yang ngejaga kita biar nggak sombong. Sementara raja itu harapan yang nggak ada batasnya sama rahmat Tuhan, yang bikin kita nggak pernah putus asa. Dan keseimbangan sempurna antara dua hal ini, inilah yang jadi fondasi buat dapetin husnul khotimah atau akhir yang baik. Jadi kita nggak terlalu pede sampai sombong, tapi juga nggak putus asa sampai nyerah. Nah, sikap mental yang pas di tengah-tengah inilah yang jadi persiapan terbaik. Oke, jadi gimana nih langkah praktisnya? Sumber yang kita gali ini ngerangkum jadi 3 kunci utama. Pertama, ya minta langsung sama Tuhan, dengan tulus. Kedua, syukuri banget nikmat iman yang udah kita punya sekarang. Dan ketiga, yaitu tadi, jaga terus keseimbangan antara rasa takut dan harapan.
Nah, dari 3 kunci tadi, ada satu loh yang disebut-sebut punya kekuatan paling dahsyat. Sesuatu yang sebenarnya simpel banget, tapi mungkin sering kita lupain. Lihat deh kutipan ini. Keren banget kan? Jadi kenapa sih sekadar meminta husnul khatimah itu bisa sekuat itu? Jawabannya, karena pas kita minta, kita itu sebenarnya lagi ngakuin kalau akhir yang baik itu bukan karena hebatnya amal kita, tapi murni karena anugerah dari Tuhan. Dan sikap ini langsung melumpuhkan senjata andalan setan, yaitu kesombongan. Kita jadi sepenuhnya bergantung sama rahmatnya. Dan ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir buat kita renungin bareng-bareng. Setelah tahu semua ini, gimana ya caranya kita bisa ngejalanin hidup sehari-hari sambil terus nerapin prinsip keseimbangan, kerendahan hati, dan harapan ini sebagai bekal buat nyiapin momen terakhir kita nanti?